Setiap hari Bitcoin naik, turun, naik lagi. Banyak orang bilang ini random, katanya cuma ikut hype, ikut berita. Tapi kenyataannya, pergerakan ini bukan kebetulan. Ada kekuatan yang lebih besar yang diam-diam mengatur arah pergerakan Bitcoin. Tapi ini bukan cuma soal Bitcoin. Ini soal uang yang bergerak di seluruh dunia. Dari bank ke market, sampai akhirnya masuk ke kripto. Karena di balik pergerakan uang itu ada data ekonomi yang menentukan arahnya. Angka naik turun dan market selalu bereaksi. Tapi ada satu pihak yang pegang kendali, yaitu The Fed atau Bank Sentral Amerika. Saat mereka ragu, market jadi tidak pasti. Tapi saat mereka mulai menurunkan suku bunga, semuanya jadi berubah. Dan di titik itu, uang mulai masuk ke market. Likuiditas jadi bertambah, dan artinya Bitcoin mulai bergerak naik harganya. Nah, kita masuk ke data ekonomi pertama, ya, yaitu inflasi. CPI. Jadi di US itu ada data CPI, kepanjangannya itu Consumer Price Index. Jadi inflasi itu sederhana, artinya harga barang terus naik. Sesuai namanya Consumer Price Index. Jadi konsumen itu harus membayar harga barang dan jasa itu semakin mahal. Makanan harganya naik, transport harganya naik, pokoknya kebutuhan sehari-hari itu semakin mahal. Dan ini bukan cuma angka, ini langsung kerasa di kehidupan masyarakat. Nah, masalahnya, kalau inflasi terlalu tinggi, ini bisa jadi ancaman buat ekonomi. Makanya Bank Sentral Amerika atau The Fed itu akan selalu bertindak, misalnya dengan menaikkan suku bunga. Tujuannya supaya orang belanja lebih sedikit dan uang yang beredar di pasaran itu berkurang. Dan ini yang membuat nanti inflasi itu jadi tertekan ya karena naiknya suku bunga. Tapi karena naiknya suku bunga ini, efek sampingnya ya market finansial itu jadi tertekan, ya termasuk high risk aset kayak Bitcoin. Dan efek dari naiknya suku bunga ini itu nggak cuman ke high risk aset juga, nggak cuman ke Bitcoin aja, tapi juga seperti yang gue bilang tadi ke kehidupan masyarakat, ke kehidupan kita. Uang yang dulu cukup sekarang terasa jadi nggak cukup. Harga terus naik, tapi penghasilan nggak ikut naik. Dan di titik ini banyak orang mulai terasa tertekan ekonominya. Kalau tadi kita lihat dampaknya di konsumen, sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Karena sebelum harga naik, itu sebenarnya tekanan itu sudah terjadi lebih dulu di sisi produsen. Nah, inilah yang disebut PPI atau biaya level produksi. Di sini semua mulai terasa lebih mahal karena bahan baku naik, energi naik, biaya operasional jadinya juga ikut naik. Dan ketika semua biaya ini meningkat secara bersamaan, margin keuntungan itu mulai terasa, mulai tertekan. Dan dalam kondisi seperti ini, produsen itu nggak punya banyak pilihan lagi, selain mereka harus menyesuaikan harga, sehingga mereka bisa juga tetap dapat margin yang maksimal. Dan pada akhirnya kenaikan itu akan sampai ke konsumen, kita yang harus bayar. Biaya terus meningkat dari produksi sampai distribusi. Setiap bagian dari sistem ikut terdorong naik, dan market biasanya sudah membaca ini lebih dulu. Selain inflasi dan biaya produksi, ada salah satu data ekonomi lain yang nggak kalah penting, yaitu kondisi tenaga kerja. Data ini dikenal sebagai NFP, kepanjangannya Non-Farm Payroll, yaitu data yang menunjukkan seberapa kuat ekonomi saat ini. Kalau banyak orang yang bekerja, artinya ekonomi sedang kuat. Bisnis-bisnis sedang ekspansi, meng-hire banyak orang. Tapi justru di kondisi kayak gini, The Fed biasanya menjadi lebih agresif untuk menahan laju ekonomi dengan menaikkan suku bunga. Atau orang sering bilang The Fed sedang hawkish. Dan di kondisi kayak gini, yang ngebuat tekanan kepada Bitcoin. Ya, Bitcoin biasanya harganya menjadi turun. Dan begitupun sebaliknya. Kalau banyak perusahaan-perusahaan PHK, banyak orang menjadi tidak bekerja, ya, banyak pengangguran, artinya ekonomi sedang melemah. Dan di kondisi kayak gini, the Fed menjadi lebih dovish, ya. Banyak orang bilang the Fed itu dovish. Artinya
The Fed itu menurunkan suku bunga. Supaya apa? Supaya ekonomi menjadi lebih kuat, banyak perusahaan ekspansi, banyak perusahaan meng-hire orang, ya, sehingga orang-orang yang menganggur menjadi lebih sedikit. Dan di kondisi kayak gini, Bitcoin biasanya harganya naik. Saat lapangan kerja kuat, semakin banyak orang mendapat pekerjaan, artinya aktivitas ekonomi meningkat, bisnis berkembang, konsumsi terus naik. Dari luar semuanya terlihat positif, tapi justru di titik ini, The Fed mulai mempertimbangkan untuk menekan laju tersebut karena ekonomi panas. Sebaliknya, saat pekerjaan mulai berkurang dan pengangguran meningkat, aktivitas ekonomi menjadi melambat karena konsumsi menurun dan juga membuat bisnis menjadi tertekan. Dan di kondisi kayak gini, The Fed bisa berubah arah menjadi lebih longgar dengan menurunkan suku bunganya. Dan dari semua data yang udah gue jelasin tadi, The Fed akhirnya akan mengambil keputusan melalui data-data tersebut. Mereka menentukan harga uang dunia, ya. Kita biasanya menyebutnya Fed interest rate, ya. Jadi The Fed ini bisa menentukan kemana arah suku bunga. Pada saat suku bunga naik, maka likuiditas menjadi berkurang, ya. Uang-uang di market menjadi sedikit lah. Dan ini yang membuat harga Bitcoin menjadi tertekan. Dan begitu pun sebaliknya, pada saat suku bunga turun, artinya banyak uang yang mengalir ke market karena pinjaman menjadi lebih murah di bank. Dan itu yang mendorong kenaikan harga Bitcoin. Dengan kata lain, saat keputusan diambil oleh The Fed, likuiditas mulai bergerak. Uang mengalir masuk ke market, dan pada akhirnya hal inilah yang bisa menggerakkan harga Bitcoin. Seperti biasa, gue bawa kalian tutorial gimana cara melihat suku bunga The Fed, ya, datanya. Dan ini gue pakai Trading Economics. Jadi kalian nanti bisa melihat sendiri ke sini, ya, atau kalian ketik di Google, terus ketik The Fed interest rate, nanti keluar tuh di halaman paling awal, paling atas itu Trading Economics. Ini yang biasa dipakai sama analis-analis, ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa interest rate dari The Fed itu masih ditahan di 3,5 sampai 3,75%, ya. Nah, kalian juga bisa scroll ke bawah nih ngelihat data-datanya mulai dari 2024 setahun terakhir ya, yang mana selalu cenderung turun ya sampai kemarin ya di tanggal 18 Maret ya tahun ini itu masih ditahan ya. Dan kita bisa lihat kemarin di 18 Maret ya datanya keluar ya tetap di 3,75%. Nah, ini penting buat kalian. Kalian bisa lihat ya, di bulan April tanggal 29 ya, bulan depan, itu akan ada Fed interest rate decision lagi ya. The Fed menentukan suku bunga ya. Apakah nanti akan tetap di 3,75% atau mungkin diturunkan atau dinaikkan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti di tanggal 29 April ini kalian harus berhati-hati ya kalau kalian menjadikan Bitcoin untuk trading gitu ya, karena pasti harganya akan volatile. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.